Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semua kepada tutor saya yang terhormat, kepada rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, dan juga masyarakat yang akan menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Indriani, asal dari Prodi Sastra Inggris di Universitas Terbuka. Ya, di sini kalau saya akan membahas tentang ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang dipakai oleh pengguna bahasa yang disesuaikan oleh penggunanya sehingga memiliki banyak variasi. Ya, ya tentu saja dong, kalau ragam kan berarti bervariasi ya, banyak 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 model bahasa ya. Ini juga nanti tergantung oleh banyak penyebabnya. Ya. Apa saja penyebab adanya ragam bahasa? Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sejarah, yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Ya. Untuk faktor budaya saya contohkan misalnya ya, kalau budaya Indonesia itu kan kita biasanya berbicara dengan orang tua lebih santun. Ya. Terus kalau berbicara dengan anak kecil kita lebih mencontohkan, lebih mengayomi gitu kan. Atau mungkin bisa juga kalau orang Jawa ya, mereka itu berbicaranya agak medok ya. Lalu kalau untuk orang Sunda mungkin agak kesulitan di huruf P, di huruf F, sorry, di huruf F. Contohnya ketika mereka bilang film, mereka itu cenderung misalnya bilangnya film. Ya, itu juga disebabkan oleh budaya mereka, terutama bahasa mereka itu jarang yang menggunakan huruf F. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu ada faktor sejarah. Itu saya contohkan ketika zaman dulu sebelum ada Indonesia kan, kita itu dikenal sebagai Nusantara. Nah, di zaman Nusantara itu mata pencaharian masyarakatnya itu ada nelayan, ada berdagang, ada ya paling banyak berdagang ya. Nah, untuk perdagangan sendiri itu perdagangannya itu bukan cuma satu bangsa tapi antar bangsa ya. Karena mungkin bangsa ini dia produknya mungkin garam, yang bangsa satunya mungkin mereka itu ternakan jadi ada daging, makanya perdagangnya antar bangsa. Nah, karena antar bangsa itu kan otomatis bahasanya kan banyak sekali. Nah, untuk mempermudah, nah mereka itu akhirnya memilih bahasa yang mudah dipelajari. Nah, di situ kita dapat bahasa Melayu yang akhirnya di um, disempurnakan menjadi bahasa Indonesia ketika merdeka. Itu untuk faktor sejarah. Yang ketiga itu untuk faktor perbedaan demografi. Ya, contohnya itu mungkin ketika orang tinggal di desa ya, mereka bicaranya itu bisa keras-keras karena tangganya itu berjauhan, rumahnya juga sudah berjauh-jauhan kan, tanahnya masih luas ya. Berbeda dengan ketika kita tinggal di kota, kita cenderung menggunakan bahasa dan suara yang lebih kecil ya, supaya tidak terlalu terdengar sama tetangganya, jadi tidak mengganggu. Yaitu untuk faktor perbedaan demografi. Lalu apa saja jenis ragam bahasa? Nah, jenis ragam bahasa kalau dari cara penuturan itu ada dialek, terpelajar, resmi dan tidak resmi. Nah, kalau cara penuturan dialek ini mungkin lebih kayak ke ciri khas suatu suku bangsa ya. Kayak sebelumnya saya sebutkan di faktor budaya. Ya, kalau orang Jawa itu cenderung misalnya lebih medok. Nah, itu dialeknya, dia ada dialek-dialek Jawanya mungkin eh, seperti ini. Itu dia mau pergi kemana? Ya, itu kan dia agak medok. Nah, kalau misalnya orang Sunda, eh, Pak mau nonton film, kemana Neng? Ke bioskop. Bioskop yang mana? Itu yang di mall atau Pak? Nah, itu kan dia udah kelihatan kan kalau dia kan dari Sunda. Nah, atau mungkin kalau misalnya orang Batak atau orang Medan, dia dialeknya kayak orang marah-marah, kenceng gitu kan. Lu mau kemana? Nah, itu kan udah beda dialeknya juga kan. Bisa nggak sih bantuin 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 mama di sini?
Ya, atau mungkin yang orang Padang wah saya nggak bisa mendirikan sih sayangnya ya. Terus yang kedua untuk yang terpelajar ya mungkin ketika orang yang terpelajar dan tidak terpelajar otomatis cara penuturannya berbeda kan. Untuk orang yang terpelajar mungkin ketika kita menyampaikan forum di sekolah ya kita menyampaikan mungkin seperti para motivator sedang memotivasi di sekolah ya, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang terpelajar, yang nampak cerdas ya, dan nampak sekali seorang pebisnis ya. Ya terus untuk yang ketiga ini ketika di forum resmi kita lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih baku kan, makanya di sini juga dibedakan di situasi resmi. Kalau situasi tidak resmi, ya mungkin pilihan katanya seperti ya ketika kita berbicara dengan teman kita, kadang-kadang kita menggunakan bahasa gaul saat itu atau bahasa yang viral. Nah, itu juga masuk ke bahasa. Dari cara penuturan ya. Adapun ragam bahasa dari cara berkomunikasi ada satu ragam lisan yang sering kita praktekkan di sehari-hari ketika kita berbincang dengan orang lain. Ya, yang kedua ada ragam tulisan. Ini contohnya ketika kita sedang mengirim surat kepada sahabat pena, kita pasti akan menggunakan pilihan bahasa yang bisa kita tulis dalam surat itu kan. Dan yang ketiga ada ragam jurnalistik, ini sering dipakai oleh para orang-orang yang ahli di bidang jurnalistik seperti reporter, pembuat acara, atau pembaca berita, atau mungkin tulis artikel. Ya, mereka juga mempunyai ragam bahasa jurnalistik sendiri. Ya, untuk yang nomor 4, ragam sastra. Karena sastra ini merupakan tulisan yang dapat dinikmati, tentu ciri khas dari ragam sastra ini terdapat banyak majas dan perluasan kata, juga pemilihan kata-kata yang estetik atau berkonotasi berbeda dengan artinya supaya lebih indah. Ya, terus yang kelima ada ragam politik dan hukum. Tentu saja kata-kata yang digunakan akan menyesuaikan dengan bidangnya, mau baik politik mau hukum. Contohnya ketika pas debat presiden awal tahun ini, ya kita akan sering mendengarkan visi misi dari presiden atau kabinetnya mau seperti apa dan sebagainya. Lalu apa itu fungsi ragam bahasa? Ya, fungsi ragam bahasa itu lebih seringnya untuk membedakan penggunaan di tiap situasi ya. Jadi kalau situasi formal seperti tadi, maka pilihan bahasanya lebih baku dan lebih tegas ya mungkin kalau yang di ragam politik dan hukum itu. Dan kemudian kalau di forum biasa atau mungkin kayak forum musik, pembawa acaranya mungkin lebih ke bahasa yang casual dan sebagainya. Kesimpulannya, ragam bahasa memberikan ciri khas sebagai keunikan dari bahasa yang dapat digunakan untuk mempersatukan bangsa karena cara penggunaannya yang menyesuaikan lawan bicara. Ya, jadi kenapa mempersatukan bangsa? Ya, karena kan kalau misalnya kita berbicara sesuai lawan bicaranya, kita itu dapat menghindari miskomunikasi ya, jadi nggak ada konflik sehingga tetap rukun. Karena sudah sampai pada kesimpulan, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga menambah wawasan dan semoga dapat menjadi pertimbangan tutor juga untuk penilaian saya. Ya, dan semoga juga mahasiswa dan mahasiswi itu dapat terinspirasi untuk membuat video yang lebih kreatif dari saya. Ya, saya ucapkan lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.